Ya baik, terima kasih Kak Media, terima kasih Media atas sharingnya ya. Nah buat teman-teman memang sekarang itu ada persyaratan ya, teman-teman buat komitmen kembali ke Indonesia. Kalau ditanya katanya ada sekitar 1.500 sampai 2.000 kata ya, dan itu tadi sudah disampaikan oleh Media apa sih yang harusnya ada di situ. Cuman mungkin nih ada yang mau bertanya dulu nggak ya sebelum saya bertanya? Karena gini, Media ini ada dua hal yang menjadi persyaratan nih, persyaratan dari Bachelor PDP. Ada personal statement, ya. Ada juga komitmen kembali ke Indonesia. Nah, di mana at some point itu ada yang overlap. Misalnya kita diminta mendeskripsikan diri kita, lalu kita diminta untuk mendeskripsikan pentingnya ilmu yang kita dapatkan, gitu ya. Kira-kira nih kalau Media nih diminta untuk membuat sebuah personal statement, lalu kemudian ada juga sekarang komitmen kembali ke Indonesia, di mana itu juga agak mirip-mirip tuh apa ya yang bisa dilakukan untuk membedakan ini personal statement saya, Oh ini iya, komitmen iya, saya gitu. iya, iya. Kalau ini soalnya setiap orang kayak punya caranya sendiri memang ya. Kadang untuk memunculkan personal statement itu mungkin pengennya begini, lebih banyak personalnya, atau pengennya lebih banyak experience-nya gitu. Memang kayaknya ada keunikan juga setiap orang. Tapi kemudian sekarang kan ada lagi membangun Indonesia gitu. Komitmen membangun Indonesia. Menurut saya perbedaan yang cukup signifikan adalah kalau personal statement itu lebih ke apa namanya ya, long life learning itu mungkin apa. Jadi kayak lebih banyak ke proses perjalanan kita selama mungkin berjuang sekolah, bekerja gitu. Kemudian kenapa saya ingin sekolah lagi gitu. Jadi mungkin sampai ke situ saja. Kenapa ingin sampai sekolah lagi. Nah, di personal statement itu baiknya memang itu dibuat secara runtut dan dijelaskanlah apa skill yang kita punya yang kemudian bisa membantu kita untuk bisa sukses nanti ketika kuliah. Gitu. Atau apa pengalaman yang kita punya sehingga dari pengalaman itu mungkin ada yang kurang kalau kita tidak lanjut sekolah kayak gitu. Mungkin itu bayangan saya ya personal statement. Jadi itu lebih banyak kalau sense-nya itu lebih banyak personalnya. Jadi long life learning kita mungkin sekolah, kita kemudian dapat pengalaman di organisasi ini, kita pengalaman kerja, dapat achievement ini, dan ini bisa membantu untuk sekolah nanti ketika kita dapat beasiswa, atau ini mungkin bisa dioptimalkan ketika nanti kita dapat sekolah, dapat beasiswa, dan ilmu kita jadi nambah kayak gitu. Nah, komitmen membangun Indonesia, nah mungkin ini lebih banyak dikaitkan pada kontribusi mungkin ada. Jadi kontribusi pertama adalah kontribusi kita secara pribadi itu untuk lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, baik itu lingkungan kerja, masyarakat itu. Nah, atau mungkin negara dalam konteks yang lebih luas. Nah, berikutnya mungkin bisa dimasukkan juga beberapa komitmen membangun Indonesia itu saya lihat teman-teman itu juga memasukkan social movement dia sebagai generasi muda gitu. Sebagai ilmuwan muda gitu. Jadi misalkan dia ketika pulang akan bergabung dengan organisasi ini, ketika dia pulang dia akan ikut dengan asosiasi ini gitu. Atau ketika pulang dia akan bekerja untuk institusi ini dan bersama-sama dengan mungkin rekan-rekan seperjuangannya dia akan membuat ini, sehingga plan itu bisa dimasukkan dalam bentuk komitmen membangun Indonesia mungkin seperti itu, Abah. Jadi itu mungkin sedikit perbedaannya ya. Jadi kalau komitmen membangun Indonesia ini bisa lebih tajam dalam bentuk apa yang nanti akan dia lakukan ketika pulang sekolah kayak gitu. Nah, sedangkan personal statement tadi bisa pengalaman sehingga kenapa dia perlu sekolah, kenapa dia harus berangkat dan harus layak dapat beasiswa kayak gitu, Mbak. Jadi mungkin itu kayak dua hal yang mungkin sedikit mirip, tapi sebetulnya dari segi waktu atau proses itu berbeda gitu ya. Mungkin komitmen membangun Indonesia lebih pasca studi ya, Mbak.
tapi untuk personal statement lebih sampai kepada kenapa saya layak diterima beasiswa dan kenapa saya harus masuk kampus ini kayak gitu, Pak. Oke, baik. Semoga membantu. Ya, terima kasih media. Jadi tadi teman-teman ya mungkin karena memang baru tahun ini mungkinnya ada persyaratan tentang komitmen ini membuat komitmen kembali ke Indonesia ini dan rencana kontribusi ya. Kalau dulu sebelumnya hanya personal statement, tapi komitmen ini biasa digali di wawancara ya waktu zaman media ya. Ya. Lebih banyak di wawancara. Ya. Jadi teman-teman mungkin perbedaannya kalaupun teman-teman mau bicara tentang feature-nya di personal statement tidak banyak, tapi feature-nya justru lebih banyak nanti di komitmen kembali ke Indonesia apa yang kita dilakukan ya, kontribusi nyata yang bisa teman-teman berikan pada saat nanti sudah selesai mendapatkan beasiswa LPDP, sudah kembali ke tanah air apa yang bisa dilakukan gitu. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan terkaitan dengan komitmen ini, komitmen kembali ke Indonesia ya. Monggo, kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan. Well, to apply di S2 ke S3 ada pertanyaan khusus nggak Kak dari interviewer atau syarat-syarat tertentu? Karena kan proses S2 ke S3-nya langsung. Oh ya, gimana tuh media? Kalau seandainya nih kita langsung S2 S3 kan kita belum berkontribusi itu. Nah, kalau ada pernah nggak mendapat pertanyaan seperti itu? Kamu udah dapat beasiswa, kontribusi belum ada, terus sekarang beasiswa lagi gitu. Ya, kalau dulu memang ada regulasi bisa S2 langsung S3 ya. Jadi tidak ada seleksi lagi ketika dari S2 ke S3. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dari interviewer atau tidak ada mekanisme seleksi wawancara lagi. Mekanisme yang dilakukan sehingga saya waktu itu adalah dengan mengirimkan dokumen-dokumen, di antaranya jurnal, sudah publish jurnal di mana saja gitu, sudah publish jurnal. Kemudian saya juga mengirim beberapa pengalaman ketika S2, kemudian nilai waktu S2. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu saat itu. Tapi saya tahu mungkin belakangan beasiswa langsung S2 ke S3 itu saya kurang tahu ya apakah masih ada atau tidak. Sepertinya mungkin masih ada, tapi mungkin monggo dicek lagi. Tapi kayaknya ada seleksi lagi gitu ya. Jadi saya kurang tahu aturan yang terbaru. Waktu itu seperti itu. Jadi sekali jalan saja waktu itu. Jadi tidak ada seleksi lagi. Oke. Jadi waktu media nggak ada seleksi ya, karena memang aturan-aturan dari LPDP itu kan ada perubahan setiap tahunnya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ya, tentu kita harus melihat buklet dan informasi sesuai dengan tahun aplikasi kita. Begitu. Ini ada pertanyaan menarik dari Safira. Apakah fresh graduate akan memiliki peluang yang sama dengan yang memiliki pengalaman atau praktisi yang sudah bekerja gitu ya, ketika menjabarkan planning ke depannya di komitmen kembali ke Indonesia maupun saat wawancara? Di saat yang berpengalaman mungkin memiliki promising future yang lebih konkret dibandingkan dengan para fresh graduate. Nah ini gimana nih media? Oh iya, saya mungkin kalau boleh jujur ya, ini kayak saya mungkin ngerasain setiap tahunnya itu ada tren yang berbeda lulusan-lulusan beasiswa dari Indonesia. Jadi memang ada masa ketika banyak sekali fresh graduate yang masuk waktu itu di beasiswa pemerintah, karena memang aplikannya sebagian besar fresh graduate gitu. Nah belakangan saya lihat trennya sudah sedikit bergeser. Banyak aplikan yang lolos itu adalah mereka yang sudah berpengalaman cukup panjang gitu, mungkin 5 tahun kerja, 3 tahun, 10 tahun bekerja gitu. Dan kebanyakan sudah punya profesi yang established, baik itu dosen, PNS, dan profesi-profesi lainnya yang relevan untuk Indonesia. Jadi kalau ditanyakan apakah chance-nya sama, saya nggak mau menutup kemungkinan fresh graduate nggak mungkin lolos beasiswa ya, sebab pasti saja ada kemungkinan lolosnya. Tapi memang orang-orang yang memiliki pengalaman praktisi bekerja di suatu institusi itu punya chance yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka sesimpel bisa menarasikan pengalamannya itu menjadi sebuah bentuk komitmen kembali ke Indonesia yang lebih realistis, impactful, dan kelihatan gitu. Coba bayangkan misalkan kalau si A sebelumnya sudah pernah menjadi manajer misalkan atau
pimpinan di salah satu lembaga pemerintah, dia masih muda, umur 27 tahun misalkan, punya pengalaman kerja 5 tahun, kemudian dia apply beasiswa, dia akan dengan mudah menjelaskan, saya sudah melakukan ini selama ini, dan saya ingin sekolah supaya apa yang saya lakukan ini lebih impactful untuk bangsa saya ke depan, untuk organisasi tempat saya bekerja ke depan. Bayangkan pada saat yang bersamaan, dia berhadapan dengan fresh graduate yang mungkin tidak punya pengalaman itu, kayak gitu. Jadi jelas chance-nya mungkin sedikit lebih besar. Tapi memang ada juga sepemahaman saya yang mungkin bisa dikoreksi bagi teman-teman di sini. Ada juga saya lihat fresh graduate itu yang lolos karena memang dia pribadi yang powerful. Kalau pernah juara olimpiade, mungkin sudah punya gerakan sosial yang sangat impactful. Jadi banyak sekali memang yang fresh graduate di Indonesia sekarang yang luar biasa gitu. Sudah punya startup dengan impact startup yang sangat besar gitu. Bahkan anak-anak lulusan UI saya lihat beberapa orang itu sangat-sangat luar biasa, baru lulus S1 sudah punya startup yang luar biasa gitu. Itu juga kampus-kampus lain. Jadi memang ada fresh graduate yang istimewa mungkin itu apa. Jadi fresh graduate yang istimewa ini tentu saja chance-nya untuk lolos juga tetap tinggi gitu. Jadi tetap ada saja orang-orang yang istimewa yang lulus setengah satu. Jadi kalau saran saya ini mungkin boleh diterima atau tidak, ini saran pribadi saya. Setelah fresh graduate bisa ini dulu ditanya dulu ke diri sendiri pengalaman apa yang sudah dimiliki, apa karyanya untuk mungkin masyarakat sekitar gitu ya. Ketika rasanya itu sudah cukup powerful, go ahead gitu ya, coba aja gitu. Gak ada salahnya mencoba gitu. Tetapi ketika pun tidak lolos, itu juga bukan akhir dari segalanya gitu. Teman-teman juga bisa kerja dulu, bisa ngelamar kerja dulu, sampai ngumpulin duit, mungkin punya pengalaman kerja sampai nanti ketika sudah siap, dan baik itu mental, kemudian fisik, bahkan termasuk juga finansial dan pengetahuan, ketika itu sudah siap, chance untuk lolos tentu saja sedikit lebih besar gitu dibandingkan sebelumnya. Semoga menjawab, Abah. Oke, baik. Terima kasih media ya.